Oke guys, kembali lagi ya kita bersama gue gitu Masker. Gimana sih kalian semua semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, langsung aja kita awali konten pada minggu ini ya. Konten yang ditunggu-tunggu akan ada ya guys ya. Apalagi kalau bukan Hago Ruangan Siaran ya cuy. Jadi ini adalah episode pertama gue ya. Castis aja ya guys ya di Hago Ruangan Siaran. Nah, gue agak serak nih suara gue ya guys ya. Dan di sini gue kemalaman recordnya jadi nggak bisa belak-belakan kalau gue ngomong ya guys ya. Jadi semoga aja kedengeran gue ngomong. Jadi videonya ini chill aja ya guys ya. Kalian bisa taruh HP kalian sambil dengerin gue ya. Jangan dipentengin ya guys ya. Oke, tema kali ini ya kita bakal apa ya membahas bahas pandemi virus corona ya guys ya. Ini kok masih kayo kita ganti dengan C aja guys ya. Ya, oke. Bagi kalian yang berminat masuk di channel ini ya guys ya, Guru Ruangan Siaran langsung aja join ya guys ya. Ada ID-nya di bawah ya guys ya. Kalian tinggal add aja nanti masuk di sini ya guys ya. Dan untuk kalian yang masih di sini gua ucapin terima kasih banget ya guys ya masih di video ini. Oke, langsung aja kita bahas tentang corona ya guys ya. Lagi rame-ramenya dibahas orang-orang tentang corona ya guys ya. Sebenarnya apa sih corona itu ya guys ya? Corona itu kurang lebih kayak semacam infeksi ya guys ya. Infeksi yang awalnya di find out sama orang-orang Cina ya guys ya. Jadi orang-orang Cina itu kayak terdeteksi gitu ya. Terdeteksi kena virus corona ya guys ya. Dan wabah tersebut itu sekarang udah gila ya guys ya. Udah menyebar ke mana-mana ya cuy. Maka dari itu kalian ya hati-hati ya guys ya. Kalau kemana-mana sekarang pakai masker ya cuy ya. Jangan kayak dulu ya guys ya. Dulu malos gak rewel. Sekarang harus pakai masker cuy. Dan jangan lupa kalau ya dua sampai 3 hari minum kunir temulawak gitu ya guys ya buat kekebalan tubuh ya guys ya. Ya percaya nggak percaya kalian harus minum ya guys ya. Meskipun kalian apa khasiat kunir saya tidak mau minum kunir jangan gitu. Jangan bandel jadi orang itu. Kalau anda terkena corona yang susah siapa ya keluarga anda cuy. Ya gitu aja ya guys. Kita lanjutkan lagi ruangan siaran pada kali ini. Sebenarnya gua sendirian ya guys ya. Udah undang-undang temen masih belum ada yang join tapi nggak apa-apa ya guys ya. Oke, kabar-kabarnya. Oh, sebelum sebelum itu kemungkinan gue bakalan bacot di sini kisaran 25 sampai 30 menitan ya guys ya. Ya maksimal 30 menit lah guys ya. Gue bacot di sini. Gue udah siapin materi-materinya, gue tahu cuman sedikit. Cuman ya gimana lagi ya guys ya. Gue juga pengen ngelatih skill berbahasa Indonesia gue. Soalnya gue terlalu Jawa banget ya guys ya. Jawa gue tuh kental-kental banget sih. Makanya kalau gue ngomong bahasa Indonesia itu kadang agak susah menurut gue ya guys ya. Oke, kita balik lagi ke topik pembahasan. Gue udah siapin banyak banget materi. Gue juga bakal nge-review di artikel-artikel nanti ya guys ya. Tentang ya virus-virus corona. Gue bakal nyimpulin beberapa hal penting dan juga gue bakal kasih kesimpulan saran juga buat kalian ya guys ya. Oke, virus corona itu ya guys ya. Dia itu diasumsikan diasumsikan ditularkan oleh hewan ya guys ya. Sebentar, backsound gue kayaknya terlalu gede ya guys ya. Jangan gue bikin 20% aja guys ya. Oke, jadi banyak spekulasi-spekulasi di luar ya guys ya bahwa virus corona ini ditularkan oleh hewan, ada ditularkan oleh udara, ditularkan oleh air. Jadi air-air yang kotor gitu disaring orang bersih dari virus corona. Dan bahkan ya ada gosip-gosip di luar ya guys. Kalian mau tahu apa gosipnya? Jadi virus corona itu hmm, ada yang bilang senjata biologis Amerika, cuy. Wow, senjata biologis Amerika. Kenapa bisa begitu, Bang ya? Soalnya kan kalian tahu kan konflik. Aduh, tuh, backsoundnya kegedean sumpah ini. Sebentar, sebentar. Backsoundnya gede banget.
Ya kalian tahu sendiri kan guys, sekarang lo kan apa ya namanya, kan Amerika kan sama Cina kan lagi dingin-dinginnya ya guys, lagi perang-perang dagang gitu ya guys ya. Jadi normal banget sih kalau menurut gue mereka apa yang ngeklaim itu senjata biologis mereka ya guys ya. Bahkan nih gue udah lihat beberapa video tentang pengakuan orang-orang Cina ya guys ya, yang tinggal di Indonesia ya guys ya. Jadi mereka pembela membela begini ya sih. Gue nggak nyalain orang-orang Cina, gue yang di Indonesia gue nggak nyalain sama sekali ya guys ya. Pernah di interview ya guys ya. Jadi orang-orang tersebut itu bilang, Bang, gimana tanggapannya tentang virus corona? Dan dia jawab gini ya guys ya, itu mah senjata biologis dari Amerika. Soalnya orang Amerika mah apa ya? Orang Amerika nggak suka sama Cina, masih perang-perang dingin, perang dagang gitu. Wah, padahal emang makanannya gitu. Duh. Oke, ya meskipun apapun spekulasinya yang beredar di luar ya guys ya, kita tetap aja hati-hati soalnya virus corona aduh udah di mana-mana ya guys ya. Pokoknya hati-hati banget ya. Aku tahu banget kalau kalian lost gak rewel, tapi ya ada kalanya kalian harus ngerem tuh, nggak bisa kalian lost terus. Nanti lost kalau saya putus gimana ya? Wah, biasanya kan rantai kan lost rantainya, rantai. Itu kayak putus gimana? Iya, iya. Dan gue searching-searching tadi ya guys ya, beberapa hewan yang apa ya dicap sebagai hewan penular itu ya guys ya, yang membawa virus corona itu khususnya itu kelelawar ya. Kelelawar itu apa ya? Dia itu dijadikan sasaran, dijadikan sasaran orang-orang buat menyalahkan itu ya virus itu ya. Tapi gue nggak tahu kebenarannya ya guys. Soalnya pemerintahan Cina itu masih apa ya? Masih menutupi gitu lah. Ini sebenarnya itu virus dari mana? Dia masih belum terbuka belum 100% terbuka ya guys ya, tentang virus corona ini. Hmm, jadi beberapa hewan itu ada yang paling disalahkan itu ya ada virus yang paling disalahkan itu hewan kelelawar ya kan guys. Kelelawar ini kan ya gue setuju banget kalau kelelawar itu adalah target yang empuk buat disalahkan. Wow. Soalnya kenapa guys ya? Gue juga setuju nih ya guys ya. Soalnya kelelawar kan hidupnya di goa. Terus dia kan hidupnya apa ya di goa kan banyak kuman gitu. Terus terus kelelawar juga makanannya kan sebenarnya makanan kelelawar itu menurut menurut gue pribadi ya nggak terlalu jorok-jorok amat sih dibandingkan tikus ya guys ya. Kelelawar kan masih makan buah kersen, terus mangga, terus apa itu jambu. Dia itu makan kayak buah-buahan gitu ya guys ya. Makannya pun nggak sampai dihabisin ya. Kalau menurut gua sih kelelawar nggak terlalu apa ya makanannya itu nggak terlalu aneh gitu loh. Kelelawar itu makan buah-buahan. Tapi kemungkinan nih guys ya kelelawar itu cara hidupnya jorok mungkin ya. Mungkin dia apa secara kencing atau BAB sembarangan, terus cara berhubungannya dengan kelelawar yang lain itu aduh kurang tahu pokoknya ya menurut gue jorok juga sih kayaknya. Dan juga kelelawar mempunyai kayak apa ya liur-liur di taringnya itu di mulutnya itu banyak banget ya guys ya, jadi kesannya itu menyijikkan ya guys ya. Dan setelah kelelawar itu ada yang diduga ada seorang itu menduga banget kalau corona ini disebabkan oleh ular gitu ya guys ya. Wah, soalnya apa ular makan kelelawar jadi ularnya bawa corona juga, habis itu ular nanti dimakan apa lagi, nanti bawa corona. Ya tidak ada habis-habisnya dong. Mana ada habis-habisnya kalau kayak gitu ya cuy. By the way, gue rekamannya malam nih guys, sorry banget ya guys ya. Jadi gue nggak bisa belak-belakan. Insya Allah nanti Senin depan gue rekamannya agak siang ya guys ya. Ya soalnya pas siang kan apa ya di rumah kan nggak sepi-sepinya ya guys ya. Dan ya ada ibu gue, cuman kan bisa bisa belak-belakan ya guys ya. Jadi
pemerintahan Cina itu belum resmi ya guys ya membocorkan virus apa, maksudnya membocorkan virus ini dari mana gitu masih belum, ya belum resmi lah ya guys ya. Hmm, padahal nih guys, kalau kalian mengkonsumsi kelelawar ya, kelelawar, gua udah lihat videonya orang mengkonsumsi kelelawar sih, disensor sih, saking disalahkannya si kelelawar lah ya guys ya. Anu, jadi Jadi kelelawar ini banyak banget sumber proteinnya guys ya, rendah lemak dan juga berkhasiat sebenarnya guys ya. Tapi kemungkinan ya begitulah cara mengelolanya ya guys ya. Mungkin kurang bersih atau gimana gitu, atau emang kelelawarnya udah apa ya, udah bawa virus gitu loh guys ya, masih dikonsumsi. Dan juga nih gue lihat bukan itu semua masalahnya ya guys ya. Masalahnya itu orang-orang negara tersebut nih guys, orang-orang ya negara negara tersebut ini ya, itu mereka mengkonsumsi kelelawar itu em, apa ya, mentah ya guys ya. Jadi kelelawar mungkin habis mati gitu ya, dikasih mati habis itu dimakan sama orang-orang situ ya guys ya. Nggak digoreng, nggak di apa, nggak dibersihin, pokoknya dia itu makannya mentah ya guys ya. Kalau kalian makan daging ayam, kalian makan mentah gitu, aduh, kan masih banyak apa ya, meskipun daging ayam nih guys ya, kalau kalian makannya mentah pasti banyak ada ya apa ya, masih ada yang gerak-gerak di dalamnya gitu loh. Soalnya kan belum belum mati kan, butuh beberapa jam baru bisa mati kan ya guys. Jadi kayak cacing-cacing yang di dalamnya gitu loh. Meskipun ayam pasti ada, makanya harus digoreng. Ketika digoreng suhunya terlalu panas nanti yang di dalamnya mati semua gitu. Ya kebanyakan mereka nggak digoreng sih guys ya. Meskipun banyak protein, rendah lemak, kalau cara masaknya nggak dimasak ya sama aja sih. Sama aja kalian bunuh diri ya guys ya. Meskipun kalian makan makanan bergizi seperti apa deh, hewan yang bergizi kambing ya guys ya. Kalau kalian makannya hidup-hidup mah ya kalian yang mati sih. Emang kalian pikir kalian singa gitu yang makan kambing hidup-hidup gitu. Wow. Sih, nggak boleh marah ya guys ya. Ya, gue bercanda aja guys ya. By the way, videonya udah berapa menit? Aduh, kakak bisa dilihat nih. Oh, udah 12,5 menit ya guys ya. Hmm, jadi ada spekulasi di apa ya, di pemerintahan Cina juga bahwa kalau kelelawar itu keluar dari itu ya guys ya, keluar dari habitat aslinya ya guys ya. Jadi di Cina kan banyak ya kayak goa-goa gitu ya guys ya. Ya goa-goa di Cina gitu. Itu kemungkinan ya guys ya. Jadi orang-orang mereka kan ngeklaimnya mereka itu keluar dari habitat aslinya. Jadi kayak kayak mungkin ya guys ya, kelelawar yang udah sakit-sakit itu mereka bertebangan. Akhirnya sama penduduk Cina nanti diburu ya guys ya, dibuat masakan ya guys ya. Dan juga banyak mereka, bukan cuman apa ya, kalau menurut gue bukan cuman kelelawar sih yang salah satu target yang harus dibidik ya guys ya. Orang-orang Cina kadang ternaknya apa? Ternak kecoa cuy. Bayangin cuy, ternak kecoa cuy. Habis itu kecoanya dibuat obat anjir. Antara penyakit dan penyembuh itu sumpah gue nggak tahu ya guys ya. Nah sekarang bayangin aja loh cuy, kecoa kan sumber penyakit cuy, dibuat obat cuy. Obat apa coba? Ya obat buat hewan jelas itu cuy. Kalau nggak buat pupuk 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 itu apa, pupuk tanaman anjir, nggak bisa dikonsumsi lah. Janganlah guys, meskipun kecoa kalian panggang gini aja loh, kalian panggang kalian makan, aduh masih banyak bakteri guys. Udahlah, dipikir skala logis aja ya guys ya. Kecoa, tikus, kelelawar, kan mereka yang hidupnya kan kotor. Ya janganlah. Meskipun kalian apa ya? Meskipun kalian punya lambung yang sangar, punya daya fisik yang sangar, punya kekuatan apa itu? Kekuatan tubuh yang oke, tapi sama aja dong kalau kalian makannya kayak gitu ya guys ya. Ya jangan kemprol-kemprol lah ya guys ya. Yang orang sana ya orang sana, kalau
Kalau kalian orang sini ya orang sini gitu aja loh. Nggak usah repot ya guys ya. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak juga ya guys ya spekulasi asal usul virus corona ini ya guys ya. Banyak banget kalau kalian searching apa itu asal usul virus corona nggak bakal ada selesainya sih. Soalnya pemerintah Cina juga menutupi banget ya guys ya soal apa itu virus corona ya guys ya. Bahkan gue pernah denger nih guys apa negara Korea Utara Korut itu wow dia itu apa ya membikin peraturan ya guys ya peraturan bahwa kalau ada yang warga Cina ke Korea Utara tembak mati cuy. Jadi kalau kalian orang Cina mau ke Korea Utara mati anjir saking tertutupnya tapi kan aman ya guys ya secara penduduknya mereka aman ya gua ya terserah mereka lah gua nggak ada urusan kok ya. Dan juga gua dengar-dengar berita nih guys ya pemerintah Cina itu terus mendesak ya guys ya warga-warga Wuhan warga-warga Wuhan untuk stop makan kelelawar ya guys ya. Soalnya mungkin di Wuhan itu suka pesta ya guys ya. Wuhan kan kota terbesar nomor 2 di Cina ya guys ya. Ya gitulah guys ya. Kalau kota-kota terbesar itu rawan kena penyakit, rawan kriminal, rawan semua, aduh, udah sembarang kalir lah. Semua ada lah rawan rawan banjir ya rawan semua pokoknya kalau di kota-kota besar ya guys ya seperti kayak Jakarta kota-kota besar itu rawan banjir, rawan kriminal, rawan ya semuanya. Tapi kan bisa diminimalisir dengan kebijakan kebijakan yang telah didapatkan. Nah, sebenarnya sepertinya pemerintahan Cina ini apa ya nggak digubris lah guys ya kayak, woi udah stop makan kelelawar lo Wuhan. Nah tampaknya orang-orang Wuhan masih keras kepala ya guys ya sampai akhirnya anda saya isolasi. Kasihan anjir diisolasi anjir. Bayangin coba. Diisolasi sih. Ya nggak apa-apa lah guys ya. Terserah mereka ya guys ya. Hmm. Dan bahkan kabar terbaru ya guys ya. Bahwa ibu kota mau menutup wilayah. Sebentar sebentar. Hmm. Dan kita memasuki ke Indonesia ya guys ya. Jadi kabar terbarunya di wilayah Indonesia ini bahwa ibu kotanya itu mereka mau iya menutup menutup ibu kota lah guys ya. Jadi yang nggak di daerah Jakarta itu nggak bisa masuk ya guys ya. Itu masih kabar-kabar burung aja guys ya. Apa siapa itu gua lupa ya guys ya. Pokoknya ada salah satu ya orang pemerintahan mungkin ya guys ya di Jakarta. Mereka itu ingin mengurung diri dulu ya guys ya. Apa itu ibu kota Jakarta ya guys ya. Ya biar menghindari virus corona ya cuy dengan kebijakan-kebijakan itu beberapa sekolah bukan beberapa ya hampir semua sekolah nih guys ya itu libur cuy mulai tanggal 16 sampai tanggal 30 ya guys ya ya kisaran 2 mingguan ada libur ya guys ya gue sebagai mahasiswa sih senang-senang aja ya guys ya. Tapi nanti materi numpuk oh my god kebijakannya sih ya gue akuin gue salut lah soalnya ada gerakan dari pemerintahan ya guys ya buat buat mengatur ini semua ya guys ya soalnya kalau diam-diaman tiba-tiba semua kena gimana dong ya gak sih ya patut diapresiasi lah guys ya apapun yang dilakukan oleh pemerintahannya guys ya oke gue bakal kasih tahu kalian sejarah virus corona ya guys ya Hmm, yang sejarah virus corona yang apa ya udah yang pertama kali menginfeksi ya guys ya, yaitu orang Depok lah guys ya. Kalian tahu sendiri kan orang Depok dia ya guys ya. Bahkan ada meme ya guys ya. Ada meme itu dia si cowok itu buka baju dia tanya orang mana? Ceweknya bilang orang Depok. Terus cowoknya bilang cancel.
nggak mau dia sih orang Depok sih. Kasihan anjir. Oke, kita ke kasus virus corona pertama yang di Indonesia ya guys ya. Siapakah yang kena itu? Oke, pada 14 Februari ya guys ya, warga negara Jepang itu apa ya? Warga negara Jepang itu lebih ke bukan bukan kok lebih. Jadi ada salah satu warga negara Jepang di Indonesia dari itu dan dia itu di Jakarta ya guys. Dia kemungkinan landing di Jakarta dan mengikuti pesta cuy. Nah, dia itu mengikuti pesta dengan orang warga Depok ya guys ya. Tapi menurut gue kalau mereka pesta aja sih nggak mungkin ya guys ya. Mungkin ada hubungan yang lain selain pesta ya guys ya. Soalnya intinya warga Depok nanti ketularan corona ya guys ya. Itu pada tanggal 14 Februari warga negara Jepang di Indonesia, khususnya di Jakarta, dia itu apa ya melakukan ya kayak pesta-pesta gitu lah guys ya. Dan tanggal 16 Februari ya guys ya, orang siapa bukan orang ya guys ya. Ya, maksud gua orang Depoknya tadi itu mulai gejala ya guys ya. Gejalanya ada batuk, demam, dan sesak, bahkan mual-mual gitu, kepala pusing berlebihan gitu gejala-gejala corona ya guys ya. Dan pas ketika tanggal 16 Februari guys ya, orang Depok tersebut itu mulai merasakan sakit tersebut, mulai dikasih obat, dan klimaksnya nih guys ya, jadi 10 hari setelah tanggal 16 Februari, tepatnya tanggal 26 Februari ya guys ya, warga Depok tersebut masuk rumah sakit ya guys ya, pada tanggal 26 Februari ya guys ya. Dan dokter-dokter di sana mendiagnosa ya guys ya, bahwa nih cewek ini dengan kena penyakit bronkitis ya guys ya. Gue nggak tahu itu penyakit apa, pokoknya namanya bronkitis. Maaf ya guys ya, soalnya gue tadi nggak searching dulu. Iya, 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 seru banget ya guys ya. Oke, baik. By the way, kalau kalian pengen join, gue ingetin lagi ya guys ya. Langsung aja ada ID di bawah kalian join ya guys ya. Nanti gue bakal undangin kalian kalau gue udah siap ya guys ya. Oke, kita lanjutin lagi ya videonya guys ya. Jadi setelah tanggal 26 Februari dia itu tetap di rumah sakit ya guys ya. Set di rumah sakit terus. Dan ketika tanggal 2 Maret ya guys ya, 2 Maret 2020 ini ya guys ya, pasien dari orang Depok itu tadi positif terkena corona ya guys ya. Itu tanggal 2 ya guys ya. Tapi di tanggal sebelum tanggal 2 kayak ada tanggal 1, tanggal 29 Februari itu warga Malaysia itu mulai curiga guys kalau kalau orang Depok ini kena corona ya guys ya. Dan hasil akhirnya itu warga Jepang yang udah pulang di Malaysia dan warga Depok yang sedang di rumah sakit itu mereka berdua positif ya kena corona ya guys ya. Aduh, kebanteran. Bentar, bentar, bentar ya. Ampun. Ya, maaf banget ya guys ya. Hmm, jadi dua orang tersebut, orang Depok dengan warga negara Jepang tadi itu positif terkena corona ya guys ya. Sebenarnya apa ya? Banyak cara pencegahan corona ya guys ya. Seperti yang di iklan-iklan. Kalian bisa kayak rutin cuci tangan pakai sabun, jangan menyentuh makanan-makanan kalau tangan nggak bersih, terus hindari kontak fisik. Kalau bersalaman sih menurut gue masih oke lah guys ya. Itu masih kebiasaan orang Indonesia sih ya, bersalaman. Cuman habis bersalaman kalian jangan kayak pegang makanan, apalagi tangan yang kotor kalian tolet-toletin ke wajah. Nanti jerawatan sih. Dan juga pakai masker kalau kemana-mana ya. Kita mencegah aja guys ya, pakai kacamata. Soalnya bisa menular lewat udara. Udara kan ada debu. Barangkali debu itu adalah virus corona gimana? Yuk. Oh yuk. Ayo. Tapi ya jangan sampai lah guys ya. By the way videonya udah berapa menit ya?
Udah 25 menit ya guys ya, gue menemenin kalian semua ya guys ya. Ya banyak hal yang bisa dibahas ya guys ya dengan corona ya guys ya. Gua mau kasih